Bilokasi Padre Pio kepada tukang periuk Michele dari Torre Maggiore yang membawa pertobatan. Torre Maggiore adalah sebuah perbandaran yang terletak di wilayah Foggia, Puglia. Di sana hiduplah seorang pria bernama Michele, seorang tukang periuk yang mengelola tungku pembakaran tanah liat. Pada suatu sore, tanggal 24 Juni bertepatan dengan perayaan Santo Yohanes Pembaptis, Michele berusaha menyalakan api di tungkunya untuk membakar hasil keramik. Namun usahanya sia-sia. Angin yang bertiup sangat kencang di wilayah Puglia hari itu membuat api tak kunjung menyala. Karena frustrasi, Michele mulai mengumpat dan melontarkan sumpah serapah, bahkan menyebut nama Padre Pio dalam kemarahannya. Tiba-tiba, seorang pria asing masuk ke bengkel itu. Ia berpakaian seperti seorang petani atau penuai dan meminta sedikit api. Michele, yang sudah terlanjur marah, kembali mengumpat dan berkata bahwa ia sendiri sudah berhari-hari mencoba menyalakan api tanpa hasil. Pria itu lalu meminta sebuah korek api untuk menyalakan api. Michele menolaknya dengan sinis, sambil berkata bahwa ia bukan Padre Pio dan tidak bisa melakukan mukjizat. Ia menambahkan bahwa dirinya sudah mencoba banyak korek api tanpa keberhasilan dan tidak mau dipermainkan. Pada saat itulah, pria tersebut berkata bahwa ia adalah Padre Pio. Michele tetap tidak percaya. Namun, di hadapan matanya, pria itu berhasil menyalakan api di tungku. Setelah itu, Padre Pio menegurnya dengan lembut namun tegas karena penghujatan dan cara hidupnya yang kasar. Tak lama kemudian, ia pergi begitu saja. Michele bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih karena Padre Pio menghilang secara tiba-tiba. Beberapa waktu kemudian, Michele memutuskan untuk pergi ke San Giovanni Rotondo untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Padre Pio. Ia ditemani oleh dua imam dari Torre Maggiore. Di halaman gereja, Michele menceritakan peristiwa pertemuannya kepada Pastor Placido. Para imam itu kemudian menegaskan bahwa sejak kejadian tersebut, Michele tidak pernah lagi menghujat dan hidupnya berubah menjadi lebih baik, adil, dan benar. Tak lama setelah itu, biarawan dari Pietrelcina keluar dari gereja. Michele segera menghampirinya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Sebagai balasan, Padre Pio hanya memberinya senyuman dan sebuah belayan penuh kasih. Peristiwa ini kemudian dilaporkan sendiri oleh Padre Pio dalam deposisi ketiganya kepada Monsignor Raffaello Rossi pada tanggal 16 Juni tahun 1921. Monsignor Rossi secara khusus meminta Padre Pio menceritakan beberapa peristiwa nyata yang berkaitan dengan karunia bilokasinya. Ada saat-saat ketika amarah membuat manusia lupa pada kata-katanya sendiri. Dalam kelelahan dan kekecewaan, lidah melontarkan penghujatan yang melukai hati Tuhan. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk mengasihinya. Bahkan ketika kita jatuh dalam kemarahan, kita tidak pernah berhenti menjadi kesayangannya. Tuhan mengenal kerapuhan manusia lebih dalam daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kemarahan bukan tujuan akhir, melainkan tanda hati yang sedang terluka dan akan segera pulih jika disentuh oleh rahmat. Karena itu, Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam kesalahannya. Ia justru menyiapkan jalan-jalan halus untuk menyadarkan hati, melalui perjumpaan sederhana, teguran yang lembut, dan kasih yang tidak menghakimi. Seperti api yang akhirnya menyala di tungku Michele, rahmat Tuhan bekerja perlahan namun pasti, menyalakan kembali hati yang hampir padam. Setiap peristiwa hidup, bahkan yang lahir dari kelemahan manusia, dapat menjadi sarana keselamatan bila hati mau dibuka. Setiap hari sesungguhnya adalah kesempatan baru untuk bertobat, merenungkan kesalahan dari hari-hari yang telah berlalu dan dengan rendah hati memilih untuk berubah menjadi lebih baik. Kita belum sempurna, kita rapuh, dan sering jatuh pada kelemahan yang sama. Namun Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran untuk menunggu pertumbuhan kita. Keselamatan adalah rahmat yang harus dijalani, bukan sekadar diterima. Kasih Tuhan selalu mendahului, tetapi manusia dipanggil untuk menanggapi kasih itu dengan usaha nyata, melalui pertobatan yang terus diperbarui dan kerinduan untuk hidup semakin berkenan di hadapannya. Disitulah makna sejati meneladani para kudus, bukan menjadi luar biasa, melainkan setia bekerja sama dengan rahmat Tuhan dalam keseharian, hingga setahap demi setahap ia memurnikan hati dan membentuk hidup kita, agar suatu hari kita siap memasuki kehidupan kekal dalam kemuliaan kerajaan Allah.